Halo, selamat sore semuanya. Nah, kali ini kita akan tunjukkan ya gimana cara aku memperbanyak tanaman dengan metode WP. Beberapa waktu lalu memang ada yang bertanya, "Kak, WP itu apa?" WP itu adalah metode perbanyakan tanaman dengan metode merendamnya dalam air ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, ini semua tanaman-tanaman yang lagi direndam ya dengan menggunakan media air. Dan ini semuanya aku letakkan posisinya itu ada di kamar mandi ya. Kenapa di kamar mandi? Kenapa? Karena di kamar mandiku itu ya, itu tempatnya terang, sinar mataharinya masuk ya, walaupun dia tidak secara langsung ya, dia ada ventilasi, ada cahaya. Nah, jadi aku letakkan di samping-samping bak ini. Walaupun bak ini nggak aku pakai lagi ya, karena kami udah ganti pakai shower, jadi tidak pakai bak penampungan air, jadi ini kosong. Nah, jadi airnya itu memang pakai air galon, atau pastikan kalau misalnya air PDAM kalian itu bersih, boleh pakai air PDAM. Di sini ada yang aku campur ya, ada yang pakai air PDAM biasa, ada yang pakai air galon. Seperti ini ya, ini Monstera variegata, ini aku pakein air galon. Tuh. Kita lihat ya. Monstera variegata ini untuk menumbuhkan akarnya, dia ini aku baru rendam sekitar berapa ya, sekitar 1 mingguan ya, seperti ini teman-teman. Belum terlalu banyak ya akar aktif yang tumbuh di dalam air. Kemudian aku punya nih banyak sekali ya isinya ya. Jadi satu pot itu aku campur ya. Ini ada Epip Yellow variegata, terus juga ini ada Brekele ya, atau berlemak variegata. Ada juga kayak gini ya, ini lemon potos nih, pakai pot kaca. Itu juga jenis sirih-sirihan. Ini juga rata-rata lemon potos, ada juga sirih gading ya. Nah, ini akarnya teman-teman ya. Kalau untuk di air itu, misalnya kalian ngambilnya pakai akar angin ya, jadi kita harus buang sedikit kalau misalnya dia ada akar yang berasal dari tanah. Dan juga jangan lupa teman-teman cek nih ya, jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk ya, kita harus ganti secara teratur ya. Kita harus ganti secara teratur nih. Ini airnya nih belum hidup. Nah, jadi pastikan teman-teman ya, seperti ini ya. Ini airnya akarnya, maksudku akarnya ini belum terlalu rimbun, tapi dia sudah ada. Bahkan sudah ada yang mulai bertunas ya, walaupun kecil-kecil. Jadi airnya itu harus kita cek ya, jangan sampai dia kotor atau dia mengandung jentik-jentik, kan berbahaya kalau banyak nyamuk nih. Terkadang juga kalau merendam tanaman dalam air itu pasti akan menemui tanaman yang layu kayak gini. Itu biasa ya, jangan takut ya. Pasti ada aja yang ibaratnya itu mati atau gagal ya. Nah, seperti ini teman-teman contoh akar yang sudah tumbuh di dalam air ya, seperti ini. Jadi akar tanaman yang tumbuh di dalam air itu dia berwarna putih bersih seperti ini. Beda dengan akar tanaman yang tumbuh di dalam media tanah ya. Tuh, media tanah dia seperti itu, hitam, tapi kalau di air dia berwarna putih. Kalau untuk daun-daun yang gagal seperti ini ya tidak masalah ya, tinggal dibuang aja. Nah, ini juga
macem-macem ya, karena yang diperbanyak itu banyak. Kayak ini ada begonia, ada sirih merah nih, di cutting-cutting ya. Tuh akarnya sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Tuh akar yang hidup di dalam airnya tuh berwarna putih. Nah, jika teman-teman penasaran apakah aku pakai vitamin atau perangsang akar, jawabannya tidak ya. Aku nggak pakai vitamin atau perangsang akar untuk tanaman-tanaman yang ada di dalam air ini. Cukup dengan rutin ganti air secara berkala. Sama seperti ini ya, ini aku lagi memperbanyak tanaman sambung nyawa herbal. Sambung nyawa itu teman-teman, kalau kita mau stek langsung, kemungkinan dia hidup itu 50-50. Jadi cara yang lebih aman itu adalah kita potong batang yang sudah cukup tua, lalu kita rendam air seperti ini sampai dia muncul akar. Sama seperti perbanyakan tanaman kumis kucing ya. Kumis kucing itu kalau misalnya kita langsung tancap batang yang tua, itu kemungkinan dia tidak akan berhasil, walaupun ada kemungkinan berhasil. Tapi kalau teman-teman ingin lebih peluang hidupnya lebih besar, maka aku sarankan kalian bisa WP ya, sistem WP seperti ini. WP itu sangat mudah. Jadi kalau misalnya kita habis potong-potong tanaman, tidak harus langsung kita tanam ya, cukup kita rendam seperti ini. Jadi misalnya teman-teman sibuk, belum ada waktu untuk ngaduk-ngaduk media, nah kalian tinggal siapin aja botol kaca atau kayak gini ya, kayak gelas-gelas bekas minuman yang kita beli, itu aku cuci bersih, disimpan, pasti kepake ya sewaktu-waktu. Nah, ini ada contoh satu lagi, ini Scindapsus silver. Ini juga bisa kita perbanyak dengan pakai akar angin ya. Nah, seperti ini teman-teman akar anginnya. Nih yang seperti ini bisa kalian potong lalu kalian tancapkan atau tanam di media air. Biasanya juga sering dipakai untuk menghiasi akuarium ya. Nih, tanaman-tanaman yang seperti ini. Nih ya. Ini juga untuk Scindapsus ini aku letakkan di kamar mandi ya, di kamar mandi. Memang sengaja aku letakkan di sini, aku pakaiin pot tempel. Dan tidak perlu disiram setiap hari, paling 2 hari sekali ya, itu pun disiram-siram sekali lewat aja. Ini juga termasuk salah satu tanaman yang bisa di WP ya. Jenis sirih-sirihan ya, seperti ini salah satunya. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan tercerahkan ya, apa yang kemarin kalian bingung ya, Kak, WP itu apa? WP itu apa? WP itu adalah water propagation. Jadi kita singkat aja dengan istilah WP ya, supaya tidak ribet. Nah, jadi untuk tanaman yang bisa kita WP itu apa aja? Antara lain pilo-piloan seperti ini ya, pilo-piloan, kemudian begonia, kemudian juga ada tanaman herbal seperti sirih merah, sirih hijau, dan aneka potos yang seperti ini semuanya bisa ya, semuanya bisa kita WP. Dan medianya cukup air bersih, bisa pakai air pump yang bersih atau pakai air galon. Itu terserah kalian ya, preferensi kalian mau pakai yang mana. Sangat sederhana. Terus ngeceknya gimana, Kak? Kita bisa pindah ke media tanam. Kalian bisa cek kalau akarnya sudah cukup tumbuh, itu artinya dia sudah bisa pindah tanam. Itu pun juga kalau untuk WP itu bagus ya, supaya tanaman itu dia tidak langsung stres pasca kita potong ya. Itu memang lebih baik kalau menurut aku kita rendam dulu di air. Setelah 2 minggu atau 3 minggu boleh kalian mau pindahkan ke media tanam, it's okay ya. Nah, kalau juga kalian punya vitamin B1, boleh sedikit diteteskan ya di gelas-gelas atau di vas kaca kalian. Ini salah satu contoh metode WP yang simple ya, yang simple, murah dan sederhana, dan bisa pasti kalian lakukan di rumah ya. Sangat-sangat mudah dan biayanya juga tidak mahal. Kalian cukup siapin botol kaca atau vas-vas kaca seperti ini ya. Ini vas-vas kaca bekas selai atau bekas apa ya,
Ini kalian bisa bersihkan, lalu kalian bisa pakai untuk WP. Tanaman pun kalian bisa pakai tanaman yang kalian punya dulu di rumah. Kalau ingin belajar memperbanyak tanaman dengan metode WP. Oke, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih.